Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa bis sanadil muttasil ila al-alim al-allamah Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi harful ba'i. Qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali' alaihi an-nas. Wa qala birru aba'akum tabarrakum abna'ukum wa ifu ta'ifa nisa'ukum. Wa qala bu'istu bimudaratin nas. Wa qala al-bala'u muwakkalun bil mantiq. وقال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Hadis Jawami al-Kalim daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan huruf ba. Jadi yang alif sudah tuntung, sekarang ulang yang huruf ba. Yaitu min jawami kalimihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali' alaihi nas. Al-birru adalah kebaikan, yaitu perbuatan yang diridhoi yang ia membawa kepada pembersihan diri kita. Perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah, yang mana ia menjadi pembawa kebersihan kepada diri kita, itu albir. Dengan bahasa gampang, itu adalah kebaikan-kebaikan. Husnul khuluqi, dan kebaikan itu terkumpul kepada yang namanya husnul khuluqi. Jadi bermula kebaikan-kebaikan itu adalah husnul khuluq, yaitu bagusnya perilaku atau akhlak. Husnul khuluqi adalah bagusnya perilaku. Perilaku kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau akhlak kita dengan Allah, dan juga akhlak kita dengan sang makhluk. Akhlak dengan Khalik, sang pencipta, dan akhlak dengan makhluk, yaitu sesama kita semuaan. Wa amma husnul khuluqi fa huwa at-takhalluqu ma'al haqqi wal khalqi. Wal muradu huna al ma'rufu. Adapun yang dimaksud dengan husnul khuluq yaitu adalah al ma'ruf, yaitu kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah husnul khuluq, kebaikan-kebaikan itu adalah talaqatul wajhi, berseri-serinya wajah. Ini termasuk akhlak yang baik. Wajah yang berseri-seri ketika berhadapan dengan orang lain. Waqaful adza, dan menahan gangguan daripada orang lain, kadang menyakiti orang lain. Wa bazlun nada, dan mengerahkan bantuan untuk orang lain. Wa ayyuhibban linnas ma yuhibbu li nafsihi, dan juga akhlak yang mulia itu mencintai orang lain sebagaimana kamu cinta kepada diri kamu sendiri.
menyayangi orang lain sebagaimana kamu sayang kepada diri kamu. Itu termasuk akhlak yang mulia, yang masuk kategori tadi albirru, kebaikan-kebaikan. Dan banyak, kalau yang pernah sekolah belajar, ada akhlak lil banin, akhlak untuk anak laki-laki, kayak apa perilaku yang bagus oleh beliau Ustaz, siapa itu pengarang kitab akhlak lil banin, Baraja ya, saya ingat ngaratnya, cuman Bang Sasdin Baraja itu beliau menulis akhlak lil banin, itu sangat bagus akhlak yang dicontohkan oleh beliau, yang dituliskan dari jilid 1 sampai jilid 4 kalau salah. Kemudian ada akhlak lil banat, perilaku atau budi pekerti yang baik untuk anak perempuan, kayak apa pulang ada dituntun supaya berperilaku nang baik nang benar. Fa fi'lu anwa'il khairi nasi'un an husnil khuluqi, maka mengerjakan bermacam-macam kebaikan itu muncul daripada akhlak yang baik tadi itu. Seseorang yang akhlaknya baik, maka akan timbullah perilaku yang baik. Wa fi'lu syurur yadullu ala su'il khuluqi wa adam istiqamati tabi'ati. Dan adapun buruknya adapun perbuatan yang kada bagus itu menunjukkan ke atas buruknya akhlak seseorang. Karena kalau orang akhlak itu baik, maka yang muncul pun daripadanya adalah perbuatan-perbuatan yang bagus. Tapi kalau akhlaknya kada bagus, nah inilah muncul perbuatan-perbuatan yang kada baik, yang mana juga menunjukkan tidak ada kelurusan dalam perangainya, perilakunya itu kada bagus. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, maka perbaiki, rubah sedikit demi sedikit. Wal ismu ma haka fi sadrika, dan adapun dosa itu sesuatu yang membuat bergejolak di dada kamu, ya, membuat perasaan kita itu apa, kada tenang, itu dosa. Kadang-kadang hati kecil kita itu menolak melakukan itu karena ini seperti bukan sesuatu yang baik. Maka itulah standar, jikalau kita ini kada tahu dosa atau kada dosa, maka tanyakan hati yang paling dalam. Karena hati yang paling dalam itu kada berdusta dia. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Wa karihta an yattali alaihi nasu, dan tidak menyukai engkau ayattali alaihi, mengetahui, melihat ke atasnya, an-nasu yaitu orang-orang secara umum dan secara khusus diketahui oleh orang-orang yang saleh, orang-orang ulama. Supan di hadapan guru, supan kan melakukan sesuatu yang kada baik, itulah kategori dosa. Berkata-kata yang kada baik di hadapan guru kada mau, tapi di belakang sidin berkata-kata yang kada baik, bisa aja terucap. Nah, berarti sesuatu yang kamu supan diketahui oleh orang lain, apalagi diketahui oleh orang soleh atau ulama, itu masuklah kategori tadi dosa. Berucap nang kada bagus, berbuat nang kada baik, jikalau kamu supan melakukannya itu di hadapan guru atau orang soleh atau orang-orang nang alim, maka itu berarti masuk kategori dosa tadi ya. Jadi wal ismu mahaka fi sadrika, dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati kamu bergejolak, ragu dan tidak tenang. Wa karihta, dan kamu tidak menyukai ayattali alaihin nas, melihat ke atasnya orang-orang lain, terutama yaitu para ulama. Jadi an-nas di sini maksud yang pertamanya adalah para ulama, para orang-orang saleh. Karena yang biasanya yang kita supani itu kan orang-orang alim.
amun sesama kekawanan tuh kada apa-apa, biasanya biasa aja, sama-sama penjahatnya juga. Tapi kalau lawan orang alim, nah supaya mengambil sandal orang amun lawan kekawanan sama aja, biasa aja, bahkan kekawanan mendukung juga kasih ambil. Tapi kalau lawan orang lain, lawan orang alim, sopan kita. Nah, itu maksud nas di sini yang dituju utamanya adalah yaitu orang-orang alim, orang-orang saleh. Kemudian hadis yang kedua, birru abaakum tabarrakum abnaukum wa'ifu ta'ifa nisaukum. Birru, berbaktilah kamu. Lain biru bahasa kita, birru berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, abaakum itu orang tua kamu. Birru, berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, maka sebagai balasan kamu berbakti, tabarrakum abnaukum, akan berbakti juga kepada kamu abnaukum, anak-anak kalian. Kata ulama di hadis ini ada beberapa faedah yang ditunjukkan. Yang pertama tadi adalah jawaban daripada birru, berbakti, maka nanti anak-anak kamu juga akan berbakti. Maka yang pertama di sini faedahnya adalah kamu nanti bakal bisi anak. Jadi yang hari ini belum kawin lalu kemudian bakti lan orang tua, ini sudah indikasi petunjuk inya cagar bisi bini dan anak. Karena kada mungkin bisi anak tanpa bini, itu anak angkat ngarannya. Maka kalau kamu berbakti hari ini, wahai anak-anak muda, maka kamu insya Allah kedepannya bakal bisi bini dan anak. Itu satu. Yang kedua, petunjuk hadis ini adalah Pak, kamu akan berumur panjang sampai kamu mempunyai anak. Hari ini kan kada tahu lagi cagar bisi bini, cagar bisi anak kada tahu. Tapi kalau kamu sudah mulai hari ini berbakti, ini sudah tanda-tandanya kamu akan cagar panjang umur dan kemudian bisi bini dan bisi anak, dan anak kamu yang terakhir adalah orang yang berbakti. Sebagaimana kamu berbakti, maka anak kamu juga akan berbakti. Lakukan hari ini bagi yang masih belum kawin, pertama dulu bakti lawan kuitan. Sudah tuhuk guru ai ulun bertahun-tahun ku bakti lawan kuitan kada mati-mati aja sidin lagi. Nah, ini berarti mendoakan kada bagus lawan kuitan ya. Tetap berbakti dan Allah yang akan mengaturkan nanti suatu saat. Ya. Jangan pernah bosan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mumpung beliau masih ada, masih hidup, diberi panjang umur, ini kesempatan emas yang jangan dilewatkan bagi yang masih bisi kuitan untuk berbakti kepada beliau. Karena kunci seseorang anak itu untuk surga adalah melalui orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tuanya. Maka ini perhatikan bagi yang masih bisi orang tua. Tabarrukum, maka akan berbakti kepada kalian abnaukum, anak-anak kalian, baik itu laki-laki ataupun bebinian. Kemudian ada satu cerita an Sabit al-Bunani qala ra'aitu rajulan yadribu abahu fi mawdi'in. Ujar beliau dari seorang ulama Sabit al-Bunani, aku melihat seorang laki-laki yang mana dipukuli oleh yang mana laki-laki itu tadi memukul abahnya di satu tempat kuitannya dipukulinya. Fakila lahu, lalu dipadahkan kepada orang yang dipukuli tadi itu, mahadza, kayak apa pian ini anak pian memukuli pian?
Lalu ujannya, ujan yang abah tadi, khallu anhu, kenapa Pak biarkan aja. Loh kenapa? Fa inni kuntu adribu abi fi hadzal mawdi'i, karena bahari aku dulu memukul abahku jua di tempat ini, maka hari ini aku pun dipukul oleh anakku jua. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu mau utangi maka kamu pun akan diutangi jua. Ingat akan itu. Dalam bahasa nang sering disebut apa? Hukum karma aja. Hukum karma lain, hukum kurma lain. Hukum yang berlaku ketika kita pernah memukul seseorang, maka suatu saat kita pun akan dipukul orang. Jadi jangan salahkan kalau misalnya anak melawan lawan kita, kemudian membangkang atau bahkan sampai memukul. Ingat bahari, masa-masa kamu bahari dulu. Kayak apa lawan kuitan? Apakah berbakti atau melawan? Kalau kamu baharinya melawan, maka jangan salahkan anak hari ini pun melawan dengan kamu. Itu tadi, kama tadinu tudan. Tapi kalau kamu berbakti, maka juga Allah pun akan memberikan kepada kamu anak-anak yang berbakti kepada engkau. Sebagaimana kamu berbakti, maka Allah akan memberikan anak-anak yang berbakti juga kepada engkau. Jadi jangan bangga orang-orang yang wani lor kuitan, bangga bisa menundukkan kuitan, jangan bangga. Kamu suatu saat nanti akan jadi orang tua dan suatu saat akan memiliki anak, yang mana anak kamu pun nanti akan menundukkan kamu. Tapi perbuatlah yang bagus, itu dengan berbakti, supaya nanti ke depan pun kamu akan mendapatkan anak yang berbakti. Wa'ifu ta'iffa nisa'ukum, dan kemudian ta'ifu, aifu artinya jagalah diri kamu, afif. Aifu fi'il amr, perintah, jagalah diri kamu. Dari apa jaga diri kamu? Ini berkaitan dengan masalah berhubungan apa? Berkaitan dengan adalah perbuatan zina. Jaga diri kamu jangan sampai tergawi perbuatan zina. Nauzubillah, ini sampai terjadi. Ya. Ini sebelum yang masuk kepada zina itu ada namanya muqaddimah dulu. Makanya di dalam Al-Quran itu teks yang ada di dalam Al-Quran ada wala taqrabu zina, jangan memaraki. Bukan dilarang berzina, tapi jangan memaraki dulu. Jangan kamu maraki zina. Kenapa? Memaraki itu karena menjadikan jatuh kepada zina. Kada langsung ditangati la tazni, jangan berzina, kada. La taqrabu, jangan kamu maraki. Apa perkara yang menjadikan kita para kodah zina? Itu tadi seperti orang yang pertama dulu kenalan karena berdapatan berjanjian lalu akhirnya berjalanan, imanya berjalanan lalu akhirnya dan selesai. Itu mukaddimah namanya. Nah ini yang dihindari dulu. Pertama, jangan diparaki. Karena itu kena cara membawa kepada zina. Kadang-kadang terjadinya perbuatan ini adanya celah-celah, ada kesempatan. Makanya dulu siapa dulu nang di TV itu Bang Napi memberikan pesannya apa? Waspadalah. Ini yang pernah menonton TV insya Allah ingat. Tapi yang tidak pernah nonton TV, tapi ini dulu, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya keinginan, tapi karena adanya kesempatan. Kadang-kadang hendak tapi ada kesempatan, nang asalnya kada hendak berbuat jahat tapi ada kesempatan, timbullah perbuatan jahat. Maka kesempatan itulah jangan diberikan peluang untuk melangkah kepada perbuatan jahat. Ya. Apalagi berkaitan dengan masalah berbinian ini, celah-celahnya hari ini gampang banget kalau hendak berbuat itu. Ya.
dengan segala keterbukaan, dengan segala kebebasan yang ada hari ini, Anda menuju perbuatan zina itu nyaman benar. Beda dengan bahari, perlu modal. Wah ini kada bermodal gin kawa. Ya. Oleh karena itu jangan didekati, jangan diberikan peluang. Jangan memberikan ancang-ancang untuk ke arah yang namanya zina. Seperti berkenalan, kemudian berjanjian, berdapatan, dan kemudian yang lain-lain yang mengarahkan kepada perbuatan zina. Na'udzubillah. Kenapa ditangati ta'ifa nisa'ukum, maka akan terjaga juga istri-istri kalian. Jikalau kamu bisa menjaga diri, maka istri kamu pun akan terjaga dirinya. Tapi kalau kamu tidak bisa menjaga diri, maka jangan salahkan istri kamu pun juga tidak pernah menjaga dirinya. Ya. Atau mungkin bini terjaga tapi kena anak keturunan yang tidak akan terjaga. Nih para suami, para laki-laki yang ketujuh, bermain-main, berhati-hati. Mungkin kamu saat ini menikmati, tapi nanti suatu saat mungkin kamu akan merasakan sakitnya juga kayak apa. Mungkin dari pihak istri kamu ataupun mungkin dari anak-anak kamu yang nanti yang akan mengalami seperti itu. Ya. الفاتحة لما شاء قهوة البنية ومن شربها بالنية من سؤال الصوفية أن الله يتكشف بالرحمة والمغفرة وأن الله بجمع عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهتنا بلدان إسلامية ويصلح العمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala ar-Raghib, ini satu cerita juga. Dakhalat imra'atu Yazid bin Muawiyah wa huwa yaktasilu, adalah istri daripada Yazid bin Muawiyah. Ini seorang pemimpin yang telah membunuh Sayyidina Husain. Abbasidin Muawiyah sahabat, tapi Yazidnya ini yang jadi masalah. Merampas kepemimpinan dengan kekerasan dan bahkan sampai membunuh Sayyidina Husain di Karbala. Masuk bini Yazid tadi itu, wa huwa yaktasilu, lalu kemudian sedangkan si Yazid ini lagi mandi, masuk nang bini, lalu menakuni nang bini tadi, loh kenapa pian mandi? Ujar nang bini, faqalat ma hadha, apa ini? Loh kenapa pian mandi? Lalu ujar nang laki, qala jaladat Umairah. Ini bahasa Arab tapi majaz ya. Kalau bahasa kitanya itu ini sedikit maaf, apa jurang tuh? Apa ya? Ini kada nyaman ulun mengucap pakatnya. Istimna, apa istimna itu? Mengeluarkan mani dengan tangan. Onani, melakukan onani. Jadi nang laki pas lagi mandi datang bini tak aja dan kenapa pian mandi, maksudnya kenapa mandi wajib? Lalu jarang laki habis melakukan onani. Bahasa kasarnya bahasa Banjar itu apa? Manu wadai itu. Ya. Hendak menyambat betul kada nyaman ini. Padahal bisi bini
Nah, gara-gara ini kena bisa menjaga diri, lalu kemudian suatu hari dakhala wa hiya taqtasil. Lalu kemudian suatu hari kemudian nang laki pulang masuk, datang bini di rumah, pas laki datang takajud bini, lagi mandi juga bini, mandi wajib. Jangan laki, kenapa ikut mandi wajib? Lalu ujian nang bini apa? Jaladani zauju Umairatin. Sama seperti yang laki tadi dua, cuman kayak apa ya zakat ini. Jadi ini dewasa sedikit ya, jadi kalau saya sudah secara bersalah mau ucapannya ya, tapi ini cerita, maksudnya gambaran dari tadi. Aifu ta'ifa nisa hukum. Kamu bisa menjaga diri, maka istri kamu pun akan bisa terjaga. Tapi kalau kamu tidak bisa menjaga diri, maka jangan salahkan istri kamu pun juga tidak bisa menjaga diri. Ada seorang di dalam kitab itu diceritakan, seorang raja. Dia kemudian ketika mengetahui tentang seperti tadi hukum karma itu berlaku, dia kemudian mencoba ingin membuktikan. Dia bisi anak babinian. Lalu anak babinian ini disuruh keluar jalan. Anaknya bungas pulang. Mulai dari kerajaan keluar dari istana, terus jalan pasar keliling-keliling sampai akhirnya berbulik pulang ke istana. Pas di muka istana, hendak masuk ke dalam istana, di pintu gerbang ada orang lewat, langsung si anak babinian tadi diciumnya, diciumnya. Imam mencium, buka. Lalu nang anak takajud, menangis-nangis, kenapa? Sampai ke dalam pakai salon abah. Takutnya abah dulu. Kayak apa tadi nak? Ulun berjalan mulai keluar istana sampai ke pasar boleh-boleh kerja apa-apa. Sekali pas di muka istana hendak masuk ada orang mencium ulun. Ujar nang abah, alhamdulillah. Loh, kenapa anak dicium malah alhamdulillah? Lalu si abah berkata, bahari aku pernah mencium orang juga sekali. Nah ini hukum karamanya, hari ini anakku dicium orang juga. Jadi ternyata ada memang yang namanya hukum balasan itu ada. Oleh karena itu kita kalau berbuat baik maka ini akan dibalas dengan baik. Kalau berbuat kada baik maka dibalas dengan kada baik. Maka sejatinya kalau kita berbuat baik itu sebenarnya adalah untuk nanti supaya kita pun dapat kebaikan. Kita berbuat baik untuk orang lain, sebenarnya Pak, kita itu berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kita membantu orang, kelihatannya kita uyuh, tapi sebenarnya itu adalah Pak, untuk diri kita juga. Suatu saat ketika kita memerlukan akan ada bantuan yang datang. Jadi jangan ragu-ragu, jangan pernah merasa berat dalam melakukan kebaikan. Karena sejatinya perbuatan baik itu adalah untuk diri kita sendiri. Seorang buta berjalan di malam hari. Jalan di malam hari sekalinya membawa lampu. Jalan. Pas terdapat orang, ujar orang tadi takut kemana pian? Oh sana aja berjalan. Ujar orang tu, maka pian buta kalau? Buta. Maka sana membawa lampu amun buta. Pian biar berlampu kan berlampu sama aja juga kadep juga mengarah orang buta kan kadep terus. Lalu ke sana membawa lampu. Ujar sidin ini untuk kebaikan diriku sendiri. Kadagasan orang. Kenapa dengan bawa lampu ini orang jadi melihat lawan aku bahwasanya aku ada di sini. Bukan gasan aku tapi gasan untuk orang lain dan juga kebaikan untuk diri sendiri. Nah itu faedahnya untuk orang yang memberikan manfaat untuk orang lain dan juga untuk diri sendiri. Ya. Nah, jadi intinya di hadis ini pertama kita disuruh berbakti, maka balasannya nanti anak kita pun akan berbakti. Kemudian yang kedua, jaga diri kamu dengan jangan sampai melakukan perbuatan dosa yaitu zina, maka ta'ifa nisa'ukum akan terjaga juga istri-istri kalian, saudara-saudara kalian dan yang lain-lainnya. Kemudian lagi bu'istu bimudaratin nas, hadis yang selanjutnya. Ini ada 5 hadis. Bu'istu, ujar Nabi apa? Bu'istu, aku diutus bimudaratin nas, dengan bersikap baik kepada orang-orang.
bersikap baik untuk orang-orang seberatan. Jadi kita itu ada kan istilahnya mudahanah, mudarah. Mudahanah ini menjilat, menjilat ya, seperti para orang-orang yang dekat dengan pejabat, dekat dengan orang-orang sugih, bersikap baik, pada sebenarnya itu munafik, pura-pura aja seberataan, jilat. Itu bahasa Arabnya mudahana. Kalau mudarah ini beda, mengerahkan sesuatu untuk menggapai kebaikan. Yaitu apa? Memberikan dunia untuk keselamatan agama, ini mudarah. Tapi kalau mudahana, memberikan akhirat untuk mencapai kebahagiaan dunia, itu ada bagus. Atau dalam bahasa kita itu apa? Penjilat tadi, mudahana, orang penjilat. Yang mana inya memberikan akhiratnya, mengalahkan ibadahnya demi untuk mendapatkan ridho manusia, itu namanya penjilat. Nah, ini kebanyakan terjadi di kalangan orang-orang yang bisi jabatan atau bisi kekayaan. Lalu orang-orang di sekitarnya ini banyak nang kada jujur, kebanyakan adalah penjilat-penjilat. Demi untuk mendapatkan hati lalu bersikap kelihatan baik, padahal di belakang sebenarnya orang ini adalah penjahat-penjahat berat. Hari ini kita menyaksikan di pemerintahan kita pun banyak orang-orang yang penjilat-penjilat seperti itu ya. Yang gawiannya adalah ABS, asal Bapak senang. Begitu juga di hadapan orang-orang yang sugih, kadang-kadang sama. Di hadapan orang-orang yang berduit, maka hiih terus. Tapi karena di belakang nyambat ya. Lalu ujar Nabi, bu'itsu, aku diutus untuk bimudaratin nas, dengan berbuat baik, bersikap baik kepada orang-orang, bukan untuk menjilat, tapi untuk menarik hati mereka supaya mau mengikut kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wal mudaratu matlubatun li'annaha min akhlaqil mu'minin. Dan adapun mudarah ini, itu bersikap baik kepada orang, itu dituntut untuk kita seberataan karena itu adalah akhlaknya bagi setiap orang beriman. Beda dengan penjilat tadi, penjilat itu kada bagus ya. Walidha lamma taraka ba'dun nas babahu sallallahu alaihi wasallam fasala anhu faqila lahu fulan faqala bisa aqul ashirah falamma fataha lahu wa dakhala azzamahu wa farsalahu ridaahu wa azhara lahu al-bishra falamma dhahaba ar-rajulu qila lahu kayfa dhalik qala inna lanabussu fi wujuhi qaumin ay li ajli ta'lib wa qulubuna tal'anuhum ay li'ilmina binifaqihim ay tal'anuhum madamu lam yarji'u lil haqq. Intaha. Jadi ada suatu hari Nabi didatangi orang, diketuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi menakuni kepada yang di dalam rumah, siapa orang yang mengetuk lawang tu? Lalu ujian yang ditakuni tadi, fulan. Nah, di sini Nabi menyebut orang ini kada bagus, dan Nabi kan tahu orang munafik memang. Tapi kemudian imbahnya disuruh masuk, dibukakan lawang, kemudian disuruh masuk orang tadi. Nabi kada lagi nang tadi memandangkan, orang ini kada bagus kada. Dengan menghadapi dengan apa? Baik, senyum, ahlan wa sahlan. Kemudian masuk diuraikan tilam, silakan duduk. Pendiri dengan baik-baik, wajah berseri-seri. Sampai akhirnya orang itu bulik, lalu nang di rumah bertakon, loh kayak apa pian ini? Maka tadi madakan orang itu bagus, tapi kenapa nyambut gini? Lalu disinilah Nabi mengucapkan, inna lanabussu fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'anuhum, yaitu kita menampakkan wajah yang baik kepada orang-orang, walaupun hati kita ini melaknat kepada mereka karena kita tahu ini orang memang penjahat, tapi kita tetap dengan penampilan wajah yang nyaman. Lalu disinilah bu'istu bimudaratin nas, aku diutus dengan bersikap baik kepada seorang.
Siapapun yang datang Nabi tidak pernah menolak dengan yang cara tidak baik. Makanya di dalam Al-Quran ketika ada Nabi bersikap kurang bagus, kurang nyaman maksudnya, yaitu ketika datang sahabat Abdullah ibni Ummi Maktum yang buta, Nabi kemudian berpaling dan ditegurlah oleh Allah dengan firman-Nya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Teguran kepada Rasulullah ketika menghadapi Abdullah bin Ummi Maktum dengan keadaan wajah yang kurang nyaman. Padahal ini Nabi lagi dalam urusan penting memang waktu itu. Ketika ada pemuka-pemuka suku yang datang, lalu Nabi menghadapi mereka dengan harapan supaya mereka mau masuk Islam, sehingga para pengikutnya pun masuk Islam. Nah, bertepatan itu datang Abdullah Ummi Maktum juga, yang mana beliau kan kada tahu, buta, hendak bertakun, hendak berpendul Nabi. Lalu Nabi pun sedikit wajah kurang nyaman, yaitu abasa, bermuka masam. Kemudian yang ketiga, yang keempat, al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Nah, ini juga yang sering terjadi di kalangan kita. Ini hati-hati. Musibah, bala itu muwakkalun, diwakilkan bil mantiq dengan ucapan. Oleh karena itu, sesuatu yang belum terjadi jangan diucapkan, karena yang kita ucapkan itu bisa jadi kenyataan. Ada seseorang, jadi ceritanya ada seseorang meelangi orang garing, sudah tua, meelangi orang garing yang sudah tua, lalu kemudian duduklah berpendek-pendek. Orang ini meelangi ini masih anom, masih syab, masih pemuda lagi. Lagi lalu pendek-pendek, akhirnya pendek-pendek sambil menghibur, sambil tertawakan menghibur. Lalu ujar si pemuda tadi, kada apa-apa, pian tenang aja, insyaallah kena pian non ulun beimbe matinya insyaallah. Dengan maksud kan artinya apa? Panjang aja karena ulun masih muda, amun pian kan tuha, amun ulun sampai seumur pian berarti kan pian bertambah pulang umurnya, berarti masih lawas lagi mati pian. Maksudnya seperti itu kata-katanya. Tujuannya, jadi ujar si pemuda tadi, karena pian lawan ulun meninggal sama-sama di hari yang sama. Sudah Nah, ternyata apa yang terjadi? Seminggu kemudian orang tua itu meninggal, dan sorenya si pemuda itu meninggal. Jadi ini cerita seorang di Saudi, di Arab sana. Ujar sini apa? Kami yang menyolatkan untuk nang tuha itu zuhur kami solatakan, kemudian di waktu asar menyembahyangkan nang anam tadi. Karena tadi ucapannya pian lawan ulun insyaallah baim-baim meninggal di hari yang sama. Ini kata-kata seperti ini hati-hati ya. Jadi hendaklah kita mengeluarkan kata-kata itu nang bagus-bagus saja. Ada bisi anak kelakuan misalnya kurang baik, jangan sambat macam-macam. Itu bisa jadi doa buat si anak. Maka balikkan, walaupun sesarik apapun kita ganti dengan Allah pintar benar anakku. Padahal bilang waluh jarang lalu. Tapi balik, Allah anakku masya Allah pintar benar. Mudah-mudahan jadi orang beriman, beruntung bertuah. Tapi pasal bertuah sudah ada lagi. Balik seperti itu. Karena apa tadi? Al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Ini banyak terjadi. Bala itu terjadi dengan sebab ucapan. Sayyidina Husain ketika datang ke Karbala, sampai di Karbala itu beliau bertakun, apa ngaran tempat ini Sidin? Karena tahu lagi ngarannya Karbala. Lalu ujar orang sana mau empati Sidin, kelompok sedap ini ngarannya Karbala. Lalu apa bisa? Karbun wa bala'un. Karb itu duka cita, bala'un musibah. Dan akhirnya terjadilah pembunuhan beliau di tempat yang namanya Karbala. Sayyidina Husain dibunuh di Karbala, dipenggal kepala Sidin oleh tadi perintah Yazid bin Muawiyah. Jadi ini termasuk kata-kata yang artinya ya apa jurang tuh yang kada bagus lah.
Tapi jadikan kata-kata itu selalu kata-kata yang optimis, yang baik-baik. Sampai ke daerah manapun misalnya napa ngarannya, oh bagus, jadikan makna yang kada bagus jadi bagus. Ini al-bala'u muwakkalun bimantiq. Hati-hati ya. Jadi kalau kita garing pun daya elangi orang kayak apa penyakit pian, jantung macam-macam mengeluh aja habis. Allah. Maka sebagaimana Nabi ada di sini juga cerita. Nabi baelangi orang garing. Orang Arab, seorang Arab Badui. Lalu alladzi dakhala alaihi yauduhu, Nabi datang melangi orang garing. Wa qala lahu la ba'sa tahur, lalu ujar Nabi ketika melangi tadi, la ba'sa tahur, oh kata bapak insyaallah ini suci, pembersih buat kamu. Ini memang kita kan kalau melangi orang garing itu apa? Sabar, tahur, suci, insyaallah bersih. Faqala al-Arabi, sekalinya nang daelang ini berpendek apa? Kalla bal hiya humma tafur ala syekhin kabir wa tuziruhul kubur. Ujarnya nang si Arabi itu, tadi kan didoakan Nabi tahur, insyaallah bersih kamu so. Kalau kada ini panas benar. Panas benar. Kok ada orang yang sudah tua benar. Parak benar lawan kubur. Bau ucap nanti itu. Padahal Nabi sudah bilang tahur, kata Bapak sabar bersih, insyaallah ini pembersihan. Sekali aja mengeluh, ada panas. Nah ini juga bagi kita yang sakit ya, subhanallah, dan kita sehat berataan. Kalau seadanya diberi penyakit, maka salah satu ini pemberian Allah untuk membersihkan kita daripada dosa-dosa atau kesalahan nang mana kita mungkin kada ingat bertaubat kepada Allah, lalu Allah berikan satu cara untuk supaya kita bersih tanpa harus melalui proses yang lain, yaitu dengan penyakit. Pembersihan tahur. Jangan mengeluh, kepala, mata, macam-macam. Karena dah habis-habisnya mengeluh. Nah ketika si Badui tadi mengeluh, ujarnya Pak, bal hiya hummatafur, panas nang mengguruh kepada seorang Tuhan yang sudah tua, parak masuk kubur. Maka ujar Nabi, faqala fa na'am idan, amun gitu ya silahkan aja terserah aja Nabi sudah asik gitu. Karena ikam sendiri nama anggap ini suatu penyakit nang berat-berat, ya silahkan sesuai dengan anggapan ikam. Padahal jangan menuruti kata-kata Nabi tadi tahur, maka cukup ucap amin insyaallah, mudah-mudahan sehat. Jadi subhanallah, penyakit ini memang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang mungkin inya masih bisa ada tanggungan tapi belum bertobat. Maka seandainya diberi penyakit, dia sembuh, dia sehat, dia kemudian atau kada sehat tapi kemudian meninggal bertemu dengan Allah, sudah dalam keadaan bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir hadisnya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Adalah bukti-bukti itu 'alal mudda'i, ke atas seorang penuntut. Jadi kalau kita bermasalah itu kan ada penuntut, ada pendakwa, ada yang terdakwa. Mudda'i ini pendakwa. Lalu ada mudda'alai, itu ngarannya terdakwa. Nah ketika ini dibawa ke pengadilan dan kemudian tidak ada bukti-bukti, maka yang diminta kepada orang pendakwa ini apa? Al-bayyinah. Kamu harus bawa bukti dulu. Mana buktinya kalau kamu menuduh seseorang? Wal yaminu 'alal mudda'i alaih, dan kemudian mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Sedangkan sumpah itu dimintakan kepada orang yang mengingkari, yaitu orang yang terdakwa. Jadi ada pendakwa, ada yang terdakwa. Lalu masalah dibawa sampai ke pengadilan, maka hakim meminta kepada pendakwa menunjukkan bukti, dan untuk yang terdakwa sebagai jawaban kepada dakwaan itu dengan bersumpah. Ini kalau sudah naik ke pengadilan. Tapi kalau seandainya
kawa berdamai, maka lebih baik berdamai. Ya. وهذا الحديث من قواعد الشريعة التي ليس فيها خلاف وإنما اختلف في تفاصيل الوقائع. Ini termasuk kalau orang yang pernah belajar di qawaid fikih, ini termasuk hadis yang dijadikan sebagai sandaran dalam kaidah-kaidah. Itu termasuk tadi bagian daripada yang penting dalam kaidah hukum fikih. Min qawaid syari'ati allati, daripada kaidah syariah yang allati laisa fiha khilaf, yang tidak ada perbedaan di dalamnya. Ini nanti pembahasannya kalau orang belajar fikih itu di dalam kitabul jinayat, hukum-hukum pidana dan hukum perdata. Jadi ada pelajarannya fikih, tapi itu bab terakhir. Kitab yang terakhir bagi orang belajar fikih itu nanti tentang hukum pidana dan perdata. Itu berkaitan masalah permasalahan macam-macam. Semoga kita seberataan terhindar dari masalah, baik masalah yang berkaitan dalam keluarga, masalah yang berkaitan dalam lingkungan, masalah-masalah yang lain yang menjadikan kita berpecah belah. Allah rindarkan oleh jaga kita seberataan, dan semoga hati-hati kita seberataan sesama muslim selalu bersatu padu dalam menegakkan syariat-syariat Islam, dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Jangan sampai dipecah belah oleh syaitan dalam bermasalah apapun. Dan semoga apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, rezeki yang diberikan kepada kita, membawa keberkahan, menjadi jalan kita untuk menuju menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dalam kehidupan kita diberikan sehat wal afiat. Sehat dalam kehidupan, sehat untuk diri kita, sehat keluarga kita, dan juga lingkungan kita. Dan yang sakit, yang dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan diberikan kesabaran dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita semua diberikan husnul khatimah. Jikalau kita menutup umur kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima